Wow, torsing oke, berasa apa ya, tarikannya itu oke. Ini jalan berkelok-kelok, kita agak cepat aja. Halo Sobat Indi, ketemu lagi di channel Indi Driver. Dan kali ini saya berada di tempat khusus, tempat spesial, yaitu ini adalah Toyota Driving Experience. Ini area tertutup khusus untuk menguji atau test drive mobil-mobil Toyota. Dan nggak semua orang diperbolehkan masuk ke area ini. Kali ini saya berada di sini untuk melakukan test drive dan juga mungkin sedikit review seperti apa mobil yang lagi hype, lagi banyak diperbincangkan, yaitu sebuah compact SUV hybrid. Apa itu? Ini dia, Toyota Yaris Cross Hybrid. Nah, ini dia mobilnya. Ini adalah Yaris Cross tipe S Hybrid atau tipe tertinggi, tipe GR. Dan walaupun namanya Yaris, sebenarnya ini nggak ada hubungannya dengan Yaris. Dan ini secara platform ya, ini sudah menggunakan DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Dan ini nantinya akan bersaing secara ketat dengan Honda HR-V, dengan Hyundai Creta, dan lain-lain. Ini kalau secara model, ini oke sekali. Yang paling mencolok adalah grillnya. Ini grillnya ini warna hitam, modelnya oke, cukup besar. Sekilas tuh kayak mulut hiu. Jadi mengingatkan saya pada salah satu mobil yang cukup legendaris di zaman dulu. Ini grillnya begini, warna hitam, seperti perahu ya, perahu yang dijejerkan gitu. Ini oke sekali. Dan grill bawahnya seperti ini, warna hitam juga, cukup besar juga. Dan bumper bawahnya ini bentuknya oke, seperti ada spoiler tapi kecil. Kita ke lampunya. Lampunya menyipit ya. Ini oke, bentuknya modern, cukup agresif jadinya. Dan di sini ada chrome yang bentuknya itu sangat modern. Ada DRL, ini lampunya LED, ini proyektor tapi yang kecil gitu. Di bawahnya fog lampnya juga sama, ada bingkai hitamnya. Bentuknya cukup oke. Lagi-lagi ini LED dan proyektor. Ada sensor parkir di sini. Karena ini mobil hybrid, tentu saja di balik kap mesin ini ada dua mesin. Mesin bensin dan mesin listrik. Kita intip saja. Ini nggak terlalu berat ya, nggak terlalu tebal. Ini dia mesinnya. Ada dua mesin. Yang mesin bensin itu mesin 1500 cc, DOHC Dual VVT-i. Yang mesin biasa, mesin bensin itu yang sebelah kanan, yang listrik sebelah kiri. Mesin bensinnya itu mampu menghasilkan power maksimal 90 HP dan torsi 120 PS. Sedangkan yang mesin listriknya mampu menghasilkan power maksimal 79 horsepower dan torsi 141 Nm. Dan secara teknis mesin bensinnya ini sama dengan mesinnya Avanza Veloz. Bukan Avanza ya, Toyota Veloz. Dan selain itu, hal yang paling oke adalah ini akan memberikan tingkat efisiensi yang lebih besar serta torsi yang lebih besar dibandingkan mobil-mobil pada umumnya yang non hybrid. Kita kelilingi saja mobil ini, tapi sebelum keliling ya, saya mau menunjukkan di sini ada dua buah radar. Ini fungsinya satu untuk adaptive cruise control dan yang kedua untuk fitur pencegah tabrakan dengan objek atau benda di depannya. Dan di sini dapat dashcam juga, jadi include dashcam untuk tipe tertinggi, jadi nggak perlu nambah dashcam lagi. Oh ya, satu lagi, di sini ada kamera 360, di depan sini ada satu, masing-masing di spion kanan kiri dan di belakang. Kalau secara model, mobil ini terkesan gagah, SUV-nya itu benar-benar dapat. Salah satunya ditunjang oleh rodanya yang besar dan ini ada fendernya nih, fendernya ada over fender, mini over fender warna hitam, bentuknya agak mengkotak, jadi kaku gitu ya, makin memperkuat kesannya sebagai sebuah compact SUV. Dan ini salah satu yang membuatnya kelihatan makin gagah adalah ukuran rodanya yang cukup besar. Ini menggunakan ring 18 untuk yang tipe hybrid. Kalau yang di bawahnya itu ring 17, yang ini profil bannya 21555. Pengereman tentu saja sudah disc brake, tentu saja juga ada ABS, ada EBD, ada brake assist, pokoknya lengkap lah soal itu. Keamanan atau safety di pengereman. Di sini ada emblem hybrid electric vehicle. Nah, di sini spionnya
warnanya seperti ini, dan di sini juga ada fitur TSS-nya, ada blind spot monitoring. Kita cerita ini dulu. Ground clearance-nya. Nah, ini memenuhi syarat sebagai sebuah compact SUV karena ground clearance-nya ini cukup tinggi. Ini 220 mm, kurang lebih sama dengan Toyota Rush. Jadi kalau dipakai untuk melibas jalanan di Indonesia yang kondisinya tidak merata, terutama di daerah pinggiran atau di pedalaman ya, di daerah, ini lebih aman. Dan di sini kacanya ini ada list warna chrome. Kenapa harus chrome ya? Lebih oke kalau hitam kayaknya. Ini dua warna, ataunya berbeda. Di sini ada roof rail, tapi ini dummy ya, goyang-goyang, bukan roof rail beneran. Dan di belakang sama, ini menambah atau membuat mobil ini semakin terkesan gagahnya sama kayak di depan. Dan oke-nya lagi adalah pengeremannya juga disc brake. Kita ke belakang. Nah, di belakang ini saya menangkap sebuah kesan yang sportif ya. Kenapa? Di sini ada roof spoiler dan di sini ada mini spoiler juga. Harusnya sih ini membuat mobil ini memiliki downforce yang cukup oke. Di depan tadi ada sedikit, di sini juga ada sedikit. Ini oke lah. Dan kaca belakangnya ini sudah ada defogger, ada wiper, ada high mount stop lamp. Lampunya ini oke, kecil, menyipit, memanjang. Sekilas ada nuansa Lexusnya, jadi mewahnya dapat. Dan di bawah sini bumper bawahnya oke ya, berbeda warna, bentuknya oke, ada lekuk-lekukan, ada semacam ala-ala diffuser gitu, dan ada emblem GR-nya. Dan satu hal yang saya suka di sini adalah ini ada power back door-nya, ada power tailgate-nya dengan kick sensor. Jadi kalau misalkan Anda bawa barang ya, susah ngebukanya, tinggal layangkan kaki. Nah, dia akan ngebuka sendirinya. Ini sangat memudahkan kalau kita bawa barang-barang yang berat. Ruang bagasi belakangnya seperti ini. Ini ada covernya ya. Oke, menambah privasi dan mempercepat pendinginan di ruang kabin. Ruang bagasinya cukup besar. Ini cover ya, buat penutup ya. Harus digendong dulu. Dan di sini, nah ini dia. Roda cadangannya nggak full size dan tersembunyi di bawah sini. Jadi kalau Anda yang kurang teliti nggak tahu ya, karena ini ada dua tingkat ya. Ini buat penyimpanan tersembunyi. Sekali dibuka, yang kedua baru roda cadangannya. Di belakang sini ada jaring-jaring juga, ada net untuk menahan barang-barang bawaan Anda, dan ada lampu kabinnya. Ini oke sekali. Kalau nutup bisa pakai kaki, bisa juga dari sini. Bisa nutup aja atau nutup dan ngunci. Sekarang kita masuk ke kabin belakang dulu untuk melihat seperti apa mobil ini. Ini begitu masuk terasa ya, aura mewahnya itu terasa. Dan ini apalagi joknya ini nyaman, cukup empuk dan berbahan kulit. Oh ya, selagi cerita jok, saya cerita aja ya lebih detail ya. Ini joknya, menurut Toyota ini punya kemampuan menyerap panas sampai 70%. Jadi misalkan mobil dijemur di tengah panas dan kita masuk ke dalam, joknya ini nggak terlalu panas. Ini bener-bener nyaman, bisa menopang badan saya dengan cukup oke. Walaupun ya sedikit agak mengganjal ya di tepiannya itu ya, tapi ini no problem lah. Tuh, buat perjalanan jarak jauh itu akan terasa lebih relax, lebih apa ya, tidak terlalu capek. Cuman ini fix ya joknya, nggak bisa dimaju mundurkan. Dan ini ada beberapa tingkatan reclining. Ini satu, ini dua, hanya dua. Kalau satu itu agak tegak, tapi tegaknya lebih oke. Untuk perjalanan dalam kota, ini oke lah. Kalau misalkan butuh yang lebih rebah lagi untuk perjalanan keluar kota, nah seperti ini. Ada headrestnya, ada tiga headrest, jadi oke. Dan di sini, ini ada armrest. Nah, jadi kalau misalkan perjalanan keluar kota, ini lebih oke. Tangan di sini, minuman simpen di sini. Di belakang untuk kenyamanan, di sini ada AC. Jadi AC-nya nggak hanya dari depan ya, dari belakang, sehingga penumpang di belakang jadi lebih nyaman. Di bawahnya ini
bagian bawah itu ada power outlet. Ini yang tipe C ya, tinggal colok saja, nggak perlu pakai adapter. Materialnya di sini, door trimnya ini empuk ya. Atas bawah ini empuk, oke, termasuk armrest yang di sini. Penyimpanannya juga cukup oke, ada buat cup holder di sini, jadi ada 4 di belakang itu, masing-masing 2 di kanan kiri, yang 2 di tengah sini. Di sini juga ada penyimpanan di kantong bagian belakang ini, walaupun nggak terlalu besar ya, tapi oke lah. Jadi secara kenyamanan, secara akomodasi untuk penyimpanan dan lain-lain itu oke. Kerennya lagi, di sini ada panoramic roof yang sangat besar, dan cara membukanya pun itu simple sekali, tinggal pencet saja, klik. Nah, satu sentuhan langsung kebuka semua. Jadi ini canggih ya, nggak seperti lawan beratnya yang harus dilipat-lipat dulu. Dan ini ada ultravioletnya, jadi panasnya nggak terlalu menyengat ya. Kan Indonesia itu negara tropis, matahari berlimpah, tapi orangnya suka dengan mobil yang ada panoramik atau sunroofnya. Nah, di sini oke, karena nggak terlalu panas, ada ultraviolet protectionnya tadi. Sekarang kita masuk ke kabin depan. Ini adalah kabin yang dimana banyak keistimewaan di dalam atau di depan kabin ini. Apa saja? Nah, kita absen satu-satu. Tapi bisa panjang ini ya. Harap bersabar ya. Kenapa? Karena fiturnya banyak sekali. Kita cerita dulu soal materialnya ya. Ini begitu masuk ke dalam ini terasa banget aura mewahnya. Ini dashboardnya, ini oke banget. Walaupun sini plastik ya, tapi di sini ini lapisan empuk dan ada warna birunya di belah warna biru, jadi oke. Cuman ada sedikit masukan lah buat Toyota. Ini build quality-nya ini agak kurang bagus. Kenapa? Misalkan di sini ini sambungannya antar bagian itu kurang rapi. Dan ini misalkan, nah ini masih goyang-goyang. Tapi oke lah, karena mobil ini adalah mobil yang diproduksi pertama untuk keperluan misalkan test drive, promosi dan lain-lain. Ini bukan mobil yang diproduksi secara massal. Artinya mungkin ya pengerjaannya lebih terburu-buru. Semoga nanti akan jadi lebih bagus lagi sehingga tidak mendowngrade dari kualitas mobil yang keren ini. Kita nyalain aja dulu. Dan ini karena mesin hybridnya yang nyala, jadi nggak ada suara raungan mesin. Itu minim sekali. Sekarang kita absen beberapa keistimewaan dari mobil ini. Dari setirnya dulu. Setirnya ini berbahan kulit dan ini sudah teleskopik dan tentu saja sudah tilt steering. Ini hal yang saya suka. Di sini penuh dengan tombol-tombol. Artinya apa? Fiturnya banyak sekali. Sebelah kanan ini fitur TSS, Toyota Safety Sense. Lengkap sekali, ada adaptive cruise control, lane keeping assist. Pokoknya banyak sekali fitur-fiturnya. Dan di sini ini pengaturan cluster meter, ini ada trip, ada voice command. Nah, ini fitur yang saya suka. Bicaralah setelah Anda mendengar bunyi bip. Nyalakan AC. Atur ke AC otomatis. Oke kan? Jadi kita tinggal memberikan perintah suara, tidak perlu mengutak-atiknya. Dan selain AC, itu ada pengaturan lain, termasuk suhunya bisa diatur, radio, Bluetooth, telepon, semuanya bisa diatur dari sini. Ini ada beberapa ini. Nah, ini daftar komen atau perintah yang bisa kita lakukan. Kita ke cluster meter aja. Tadi belum selesai, ntar kita matiin dulu ini. Nah, AC-nya berisik. Di cluster meternya ini tampilannya oke. Ini full digital ya, dan bisa diatur di sini. Ini pengaturannya cukup lengkap ya. Ini setting. Ini berhubungan dengan kendaraan, informasi kendaraan. Ada ini buat TSS. Ini misalkan untuk BBM, efisiensi BBM dan lain-lain. Kita ke setting aja. Ini hal yang menarik ya. Ini ada pengaturan desain atau model display dari cluster meter ini. Nah, ini display satu seperti ini ya. Kita ubah ke display kedua. Nah, seperti ini. Di situ ada informasi charge, eco, power. Ini untuk mesin listriknya ya. Kita ubah lagi display 3. Nah, tampilannya seperti ini. Lebih lengkap lagi, ada outside temperatur, ada apa ini? Ada macam-macam, ada power, ada eco, ada charging juga. Kita atur lagi display keempat. Nah, berbeda lagi. Ini
hal yang oke. Di sini juga ada kamera 360 atau 360. Nah, ini dia tampilannya nih. Jadi ini oke lah, memberikan panduan agar kita tidak nabrak objek yang ada di sekitarnya, terutama saat mundur ya. Kalau dimatikan seperti ini, tuh ada pilihannya, ini kanan kiri, ini belakang saja. Nah, matikan lagi. Dan ini head unitnya ini cukup besar ukurannya, 10 inci kalau nggak salah. Dan ada apa saja. Dan di sini ada Android Auto serta Apple CarPlay. Ini hal yang oke, termasuk ini pengaturan dari lampu ambient. Lampu ambientnya di mana sih? Yang kelihatan banget tuh di sini. Ini kita atur ya. Ini warnanya oranye. Di sini oranye. Oranye Tri ya. Oke. Oranye kan? Kita ubah menjadi yang berbeda apa ya? Warna biru. Nah, berbeda jadi biru. Selain di sini juga ada di door trim juga lampu ambientnya. Dan kalau kita perhatikan di kabin depan ini driver oriented ya. Artinya apa? Fitur-fitur penggunaan tombol-tombol dan lain-lain itu lebih berorientasi pada driver, termasuk di sini. Di sini ada pembatasnya sehingga seperti terpisah dengan di sisi penumpang. Itu salah satunya. Dan sekarang kita ke AC-nya. Ini AC-nya tadi sudah cerita, AC-nya ini lengkap ya. Ini auto climate control. Suhu terendah itu 18, suhu tertinggi itu 28. Di bawahnya ini tombol start and stop engine button. Warnanya biru yang menunjukkan bahwa mobil ini bukan mobil biasa. Biasanya kan merah atau hitam atau apa gitu ya, atau putih. Ini biru. Biru apa ya? Ya biru lah pokoknya. Yang menunjukkan biru dongker. Bukan lah Tri. Agak-agak biru langit tapi lebih gelap lagi. Yang menunjukkan bahwa ini mobil hybrid. Dan di sini ada 2 USB slot. Yang satu tipe A, yang satu tipe C. Di sini ada indikator seat belt. Nggak cuma penumpang di depan, tapi penumpang di belakang. Di bawahnya ada wireless charger. Dan oke-nya lagi, ini bukan HP yang ada wireless chargernya ya, kan ini HP murahan. Tapi ini, nah ini yang saya mau cerita nih. Ini di dalam itu ada penahannya. Jadi begitu dimasukkan, ini nggak goyang-goyang. Goyang-goyang sih, tapi lebih nggak terlalu goyang gitu loh. Biasa itu kan lebih klotak-klotak ya. Ini enggak, di sini ada semacam penahannya. Nah, seperti ini. Ini handle transmisinya seperti ini, bentuknya ya oke lah. Dan di sini rem parkirnya itu udah elektrik dan ada auto hold-nya lagi. Oh ya, saya lupa cerita. Ini materialnya berbeda warnanya. Warnanya itu chrome. Ini chrome atau silver, Tri? Silver. Silver ya, ini silver. Jadi oke lah ya, walaupun ini ya harus rajin dibersihkan. Dan di bawah sini ini penyimpanan, bisa juga buat cup holder. Oke-nya lagi, cup holdernya bisa nah seperti ini, bisa diatur. Kalau nggak kepake, dilipat saja, bisa menaruh barang-barang lainnya. Di sini juga ada penyimpanan. Nah, ada dompetnya, dompet saya. Nggak terlalu besar, tapi lumayan. Dan oke-nya lagi di sini ada power outlet yang lighter ya. Kalau misalkan ada masih ngerokok, ya bisalah dikasih tambahan lighter di sini. Untuk fitur keamanan di sini juga sangat oke sekali, karena di sini ada 8 airbag. 8 airbag loh, nggak tanggung-tanggung. 2 di sini, 1 di sini, 1 di sini di dashboard, 2 di sini di pilar A. Ini kanan kiri ada, 2 di sini di samping jok driver dan penumpang depan, dan 2 lagi itu di belakang. Ini joknya, ini juga sangat oke. Ini bisa menopang badan saya dengan cukup baik, dan seperti yang saya bilang tadi bahwa ini materialnya itu bisa menyerap panas matahari sampai 70%. Jadi kalau habis dijemur di bawah matahari lalu kita masuk, itu nggak terlalu panas, nggak ada nggak ada begitu. Nah, kerennya lagi adalah ini joknya sudah elektrik pengaturannya, nggak tanggung-tanggung, ada 8. 1 maju, 2 mundur, 3 naik, 4 turun. Ini pengatur sudut kemiringan dari joknya, atas bawah. Ini sudah 6. Dan recliningnya ke depan, ke belakang,
Wow, sampai mentok. Wow, rebah banget. Sampai kayak tiduran. Tapi tentu saja kalau berkendara nggak seperti ini ya. Ini kalau untuk istirahat ya. Nah, ini juga bisa maju. Tapi electric seat ini hanya ada di sisi driver saja. Nah, sekarang kita cobain saja berkendara Toyota Yaris Cross Hybrid ini. Ini EV-nya ready, mesin listriknya ready. Kita coba aja. Ini nggak ada suaranya ya. Senyap sekali karena yang bekerja itu mesin listriknya. Nih, tadi ada suara AC, sekarang bener-bener senyap. Ini baru jalan, tapi yang saya rasakan adalah torsinya itu cukup besar. Dicolek dikit aja, tuh udah langsung bereaksi. Karena ketika di kecepatan rendah, itu yang bekerja itu mesin listriknya, dan itu torsinya bisa dibilang sangat besar. Ini kita coba di jalan yang ada speed bumpnya juga saling menyilang gitu ya, jadi nggak sejajar. Oke sih, suspensinya itu cukup empuk, tapi juga bisa apa ya, ketika melibas speed bump seperti tadi, bahkan yang posisinya menyilang, itu masih oke goncangannya. Nggak terlalu keras, tapi empuknya juga pas. Kita coba di tanjakan. Kita coba ininya, hill start assist-nya 1, 2, 3. Nah, oke. Tuh bunyinya nging karena yang bekerja mesin listriknya. Nah, sekarang kita akan lewat di jalanan yang ada airnya. Ini sekitar 15 cm tadi informasinya. Sensornya nyala karena kena air, itu wajar. Oh, hampir setengah ban. Kita putar balik. Ini radius putarnya cukup kecil, jadi sekali putar maksud saya ini bisa. Nah, ini sekarang di jalanan yang didesain seperti jalanan yang nggak rata, berlobang, seperti di jalanan di luar kota gitu ya, di pedalaman. Ini oke sekali. Suspensinya cukup empuk, tapi juga bisa meredam dari goncangan atau dari ketika roda menginjak atau menapak medan yang tidak rata dan bergelombang. Di depan ini U-turn dan ini trek lurus. Kita coba performanya, walaupun ini nggak terlalu panjang ya, tapi setidaknya ya dapat gambaran lah ya. Kita mundurin dikit deh agar dapat space yang lebih panjang. Wow, torsinya itu oke, berasa tarikannya itu oke. Ini jalan berkelok-kelok, kita agak cepat aja. Wow, handlingnya oke, kestabilannya oke. Ya, impresi pertama saya ketika berkendara mobil ini sebuah mobil yang oke ya. Karena ini trek yang pendek, tertutup, nggak ada trek panjangnya, dan bukan dalam test drive yang benar-benar di jalanan gitu ya. Saya nggak bisa cerita banyak soal konsumsi BBM-nya, tapi kalau saya mengutip dari test drive beberapa teman, untuk di luar kota itu angkanya fantastis. Itu bisa dapat 23 km per liternya. Itu sebuah angka yang oke. Kenapa bisa irit? Karena yaitu tadi terbantu dengan adanya mesin hybrid, mesin listriknya. Ketika di dalam kota yang paling banyak pekerja itu adalah mesin listriknya. Kalau di luar kota atau jalan tol itu angkanya lebih rendah, sekitar 17 km per liternya. Tapi itu bukan sebuah angka yang jelek ya, itu cukup bagus ya.
Pokoknya soal kenyamanan oke lah. Oh iya, ini lupa nggak dibuka. Kita buka aja biar seperti kayak beneran gitu. Kita langsung U-turn dan langsung agak ngebut aja ya. Wow, ini oke sekali. Ini menyenangkan, powernya oke, kestabilannya oke, handlingnya oke, dan konsumsi BBM-nya juga sangat oke. Saya rasa ini bakal menjadi salah satu mobil yang banyak diincar, mobil yang penjualannya tinggi. Kenapa? Karena ini memenuhi banyak unsur yang disukai orang Indonesia. Irit oke, mewah oke, ada sunroof oke, fiturnya banyak. Pokoknya banyak nilai plus ya. Wow, ini waktunya pendek, treknya pendek, nggak banyak, tapi apa ya, sangat menyenangkan. Tadi saya sempat mencoba berbagai macam simulasi medan ya, dari ada apa namanya tadi, speed bump, tanjakan, jalan berair, jalan nggak rata, masuk trek lurus tadi, serta jalan zigzag. Semuanya itu oke, pokoknya menyenangkan deh. Dan satu lagi, sebagai misalkan digunakan sebagai mobil keluarga, mobil ini masih cukup oke karena di depan itu oke, di belakang itu oke. Pokoknya saya rasa ini bisa jadi salah satu mobil terlaris di Indonesia, mobil hybrid, strong hybrid, dan dengan harganya yang nggak sampai 450 juta rupiah. Ini sebuah apa ya, mobil dengan value for money yang sangat oke. Saya pribadi jadi pengen deh. Nah, lanjut aja deh. Terima kasih Sobat Indi sudah menonton, dan satu lagi, bagi Anda yang belum subscribe, ayo subscribe agar channel Indi Driver ini semakin berkembang, menghasilkan konten yang lebih berkualitas, lebih informatif, dan tetap independen. Terima kasih, sampai ketemu di vlog selanjutnya.